Semua orang berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang tidak kurang dari Antajaya Group. Oleh karena itu, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan Sandiga Empire. Faktanya, Kinan sudah menunjukkan kebaikan yang paling besar karena memberikan jalan keluar lain bagi para pekerja Sandiga Empire. Untuk melawan, itu adalah permintaan kematian. Para pemegang saham ini telah diberi makan lemak di bawah Amel, jadi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri. Mengikuti Amel memberi mereka uang, mengikuti Antajaya Group juga akan memberi mereka uang. Tentu saja, mereka akan memilih pencari nafkah yang lebih baik dan itu adalah Antajaya Group, perusahaan keluarga Dirgantara. Oleh karena itu, secara harfiah tidak ada keraguan. Mereka memilih pilihan pertama untuk memaksa Amel keluar dan setuju untuk setia kepada Antajaya Group. Ini mengejutkan semua orang di Antajaya Group. Mereka tidak berpikir para pemegang saham akan begitu mudah dimenangkan. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Kinan. Baginya, ini sudah diduga. Orang yang sama sekali tidak melihat kedatangan ini adalah Amel. Dia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam Sandiga Empire, dan telah membantu kelompok orang-orang ini tumbuh begitu maju selama bertahun-tahun, tetapi saat ada krisis, mereka berbalik padanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget, sedih, dan marah? Namun, tidak peduli apa, pemegang saham menolak untuk mengalah. Mereka menuntut agar dia menyerahkan jabatan CEO-nya. CEO Amel, Anda hanya kehilangan jabatan CEO Anda. Anda masih memiliki 30% saham Sandiga Empire, jadi jika Anda memikirkannya, Anda tidak akan kehilangan apapun. Itu benar, jika kita tidak menyerah, kita tidak akan memiliki apa-apa. Jika kita melakukannya, setidaknya Anda masih bisa menyimpan stok di tangan Anda. CEO Amel, itu adalah keputusanmu untuk mengejar Antajaya Group, jadi kamu harus menanggung konsekuensinya. Berhenti berjuang dan menyerah. Menyerah, Amel hampir muntah menghadapi sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia berteriak dengan marah, Sandiga Empire milikku, Amel Alvarendra. Aku yang membuat semua keputusan, tidak ada di antara kalian yang berhak melakukan itu. Jangan lupa bahwa tanpa aku, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mencapai posisi yang kamu miliki hari ini? Tanpa aku, Amel Alvarendra, kalian sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih tidak akan berarti apa-apa, jadi beraninya kau memintaku untuk menyerah. Awalnya, para pemegang saham masih bersedia menunjukkan wajah tersenyum padanya, tetapi karena dia masih siap untuk menghina mereka, wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak merasa ingin menyelamatkan wajahnya lagi. CEO Amel, kami mengakui bahwa kamu telah berkontribusi paling banyak pada Sandiga Empire saat ini, tetapi bagaimana kamu bisa mengabaikan kontribusi kami juga? Terlepas dari apa yang kamu pikirkan, kami secara kolektif memutuskan untuk memaksamu keluar dari posisi CEO. Menurut aturan perusahaan, mulai sekarang, kamu bukan lagi operator top Sandiga Empire. Nona Ame, bisnis itu seperti perang. Semoga Anda dapat menerima kehilangan ini dengan lapang dada dan kembali lebih kuat. Salah satu pemegang saham menghiburnya dengan ramah. Namun, Amel telah kehilangan semua jejak kewarasan. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membalas dendam pada sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Beraninya mereka memperlakukanku seperti itu. Aku akan membuat mereka semua membayar. Bagus, bagus, luar biasa, Amel mendesis dengan gigi terkatup. Jika kalian semua tidak sabar untuk pergi mencium pantat Antajaya Group, silakan. Kita akan melihat siapa yang menang pada akhirnya. Dia berbalik dan menyerbu keluar, matanya bersinar dengan kejahatan. Sandiga Empire menyerah lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini mengejutkan seluruh dunia bisnis.
Sebulan yang lalu, selama kontes pembelian, Sandiga Empire tampil sebagai pemenang terakhir. Semua orang mengira Antajaya Group sedang sekarat. Siapa yang tahu bahwa, hanya dalam sebulan, keadaan berbalik arah dan Antajaya Group berhasil memakan Sandiga Empire hanya dalam satu malam. Ini adalah Sandiga Empire. Bagaimana Antajaya Group mengelola prestasi ajaib ini? Perusahaan besar seperti itu dikonsumsi tanpa peringatan. Itu adalah dunia anjing pemakan anjing di luar sana, dan Antajaya Group jelas merupakan anjing terbesar. Sandiga Empire dimakan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kesimpulannya, Antajaya Group terlalu menakutkan. Pertempuran raksasa bisnis ini telah menjadi legenda dan mendewakan posisi Kinan di dunia bisnis. Amel, yang memicu perang ini dan kalah, menjadi bahan lelucon semua orang. Namun, Amel tidak menyerah. Dia bahkan mencoba menggunakan stok di tangannya untuk menarik Sandiga Empire bersamanya dan membuat semua orang berakhir tanpa apa-apa. Sayangnya, sudah terlambat. Sandiga Empire sudah menyerah pada Antajaya Group dan tidak ada pemegang saham yang tunduk pada pengaruhnya. Jadi dia tidak bisa melakukan sabotase serius. Yang paling bisa dia lakukan adalah merusak Sandiga Empire sedikit, tapi apakah Antajaya Group akan peduli tentang itu? Mereka rela menyerahkan Sandiga Empire jika perlu, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Setelah Amel berjuang sedikit lebih lama, dia tiba-tiba menghilang seperti dia diambil dari dunia ini. Tidak ada yang mendengar kabar darinya lagi. Antajaya Group segera membiasakan diri dengan industri baru dan semuanya kembali normal. Pada kenyataannya, mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang melewati pintu Antajaya Group tidak bisa tidak mengangkat mata mereka untuk mengagumi bangunan itu. Itu bersinar cemerlang di bawah sinar matahari, masih berdiri tegak dan bangga seperti kerajaan yang tak terkalahkan. Ketika orang berbicara tentang Antajaya Group, mereka secara alami akan mendiskusikan wanita legendaris itu juga. Ini terutama berlaku untuk para pekerja Antajaya Group. Mereka telah sepenuhnya tunduk pada otoritas Kinan sekarang, dan dia telah menjadi salah satu dari dua individu yang paling mereka kagumi, yang lainnya adalah Fano. Seperti sudah ditakdirkan, mereka adalah pasangan. Jam-jam menganggur para pekerja dihabiskan untuk bergosip tentang pasangan yang penasaran ini. Semua orang dengan senang hati mengirim mereka berdua. Kinan tidak tahu tentang ini dan tidak peduli untuk mencari tahu. Yang lain bergosip tentang bisnisnya, tetapi dia semua fokus pada penelitian jantung mekanisnya. Di lab medis, Lucky menghabiskan sepanjang hari membahas teori rumit dengan Kinan. Ini adalah teori umum tentang struktur. Meskipun teori ini telah divalidasi berkali-kali, itu masih tetap pada tingkat teoritis. Seperti yang kamu lihat, jantung mekanis perlu dipasang di sekitar jantung manusia, tetapi itu akan terlalu berat. Dan di dalam tubuh manusia, organ yang paling rapuh adalah hati, sehingga tidak akan mampu menopang berat. Oleh karena itu, bahkan jika kita memiliki desain yang sudah jadi, itu masalah lain apakah bisa ada aplikasi kehidupan nyata. Kinan menatap desainnya dan berkata, dengan kata lain, kita membutuhkan desain yang ringan, atau setidaknya dengan bobot yang cukup ringan agar tidak terlalu membebani hati manusia. Lucky mengangguk, itu benar, namun struktur internalnya terlalu rumit untuk memungkinkan mekanisme yang ringan. Selama bertahun-tahun, aku memiliki orang yang mencoba ide yang berbeda. Tentu saja, teknik adalah masalah besar. Tidak ada yang bisa mengatur untuk membuat sirkuit listrik yang rumit dalam kasus kecil. Bahan adalah masalah besar lainnya. Jika kita bisa memecahkan dua ini, maka kesuksesan akan dijamin. Aku akan mencoba yang terbaik dengan teknik ini dan aku akan menyuruh orang pergi dan mencari bahannya. Sementara itu, pastikan tubuh Fano tetap aman, kata Kinan kepada Lucky. Jangan khawatir,
Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya lagi, janji Lucky. Terima kasih. Lucky tersenyum sedikit. Dia juga temanku, dan sebagai dokter, adalah tanggung jawabku untuk menyelamatkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.